Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dengan dalam program kesayangan kita, brother. Yes. Rema. Dengan Pastor Mario. Mario. Kita agak-agak kurang semangat kalau ada dia, brother. Sebenarnya karena udah nggak ada bintang tamu sih. Oh gitu ya, iya. Ya terpaksa. Mati tambah sulam. Dia udah sering sama kita nih. Ya. Hari ini Bisa kita ada di tempat yang spesial, bro. Ya. Waktu di episode sebelumnya, di minggu-minggu lalu itu kita ketemu dengan Pak Gem kita, Pak Gem Judika Sialoho. Kita di tempat yang sama, di gereja tercinta kita di Kelapa Gading ini, brother. Alamat gereja kita itu atau tempat di mana kami syuting ini adalah di Igrea Christ Community Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, QJ5 nomor 25 sampai 26. Jadi kami mengundang semua teman-teman, seluruh orang percaya yang belum punya gereja lokal bisa atau beribadah bersama dengan kami, join di sini. Dan hari ini kalau nggak salah kemarin aku lihat di salah satu story atau foto, brother kita ini lagi check up. Oh, lagi check up. Medical check up. Mau medical check up. Kayaknya banyak penyakitnya, bro. Tidak dong. Hasilnya udah keluar. Hasilnya mantap. Mantap, sehat. Sehat. Semua baik, jantung bagus. Hanya satu catatannya. Apa? Dompet. Obesitas. Itu sama, kita obesitas, sama-sama obesitas. Hari ini aku tertarik untuk membahas, kan tadi kau kan bilang bahwa tubuhmu sehat, jasmanimu sehat. Nah, pertanyaannya adalah kita ini rajin periksa jasmani, tapi spiritual. Nah, ini dia. Hampir nggak pernah kita check up. Hampir nggak pernah kita itu melihat kerohanian kita seperti apa untuk istilah itu ada istilahnya medical check up, apa spiritual check up. Ya, ada banyak orang tulis buku juga tuh tentang spiritual check up. Aku dulu ke Bang Mario lah atau Pastor Mario dulu. Spiritual check up itu seberapa urgentnya spiritual check up? Kalau kita yang jasmani aja kita check up, nah spiritualnya itu bagaimana? Tentu dari sudut pandang teologis, nanti dari brother lah. Kalau dari dirimu sendiri, dari kau sendiri, spiritual Jelas check up seperti tadi kan, kalau orang medical check up penting, padahal itu hanya untuk tubuh jasmani yang kalau kita mati selesai kan begitu. Iya. Spiritual check up ini terkait dengan kehidupan kerohanian kita yang mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang atau kekekalan tadi. Sayangnya kerap kali diabaikan orang. Itu dia. Begitu kan? Merasa kalau udah ke gereja cukup, memberikan persembahan cukup, mendukung pelayanan cukup. Tapi kita tidak lihat ada satu bagian di hati kita yang kosong. Nah ini brother yang bisa membuat orang pada akhirnya lengah. Apalagi kalau kondisi ekonominya baik. Kan gitu ya. Merasa itu jadi validasi dari Tuhan. Kalau ekonominya baik, hidupnya diberkati, validasi dari Tuhan bahwa dia diberkati. Tuhan berkenan atas hidupnya. Wah, Dia merasa baik-baik saja kerohaniannya. itu dia. Karena Spiritualnya diberkati. lagi paten, lagi mantap. Lagi mantap karena diberkati. Padahal berkat jasmani sama sekali bukanlah validasi dari keberkenanan Tuhan atau kondisi kerohanian yang baik, belum tentu. Berarti nanti yang kita perlu persoalkan adalah cara untuk ngecek, meriksa kerohanian kita seperti apa, dan apa yang menjadi standar atau karakteristik dari seseorang dinyatakan sebagai sehat rohani. Sehat rohaninya. Nah, sebelum itu nanti penting. lebih jauh ke situ, kau masih ada tambahan lagi nggak, Bang? Nah biasanya Terkait dengan kenapa spiritual hal ini menjadi penting? Karena kita harus sadar kita ini orang berdosa. Wih. Dan bukan hanya statusnya, dosa itu bercokol di dalam hati kita dan kita menikmati dosa itu. Orang punya pandangan dosa itu mengerikan, menjijikkan gitu kan. Tapi padahal faktanya kita menikmati dosa kita. Itulah kenapa kita urgent harus memeriksa spiritual kita. Iya. Ya. Dalam aktivitas kita harian kita nggak luput kita dari kesalahan kan. Nah, yang berbahaya adalah orang terkadang justru mengabaikan hal itu. Biasa. Sehingga hal yang berdosa tadi menjadi dianggap normal. Oke. Ada satu kegerakan dia kalau bahasa Indonesia itu dia spiritual tapi tidak bertuhan. Oke. Jadi
bahkan ini sudah ada nih di Indonesia. Kalau nggak salah di Jakarta Barat tuh. Jakarta Barat itu ada satu komunitas, dia semua agama digabungin. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Muslim, mau Protestan, mau Katolik, mau Konghucu, mau Kejawen, semua digabungin di satu komunitas. Semua orang-orang ini secara spiritual baik dan sangat rohani. Jadi tidak perlu ada sekat-sekat agama. Ya. Jadi spiritual, tapi Tuhannya itu ya udah semesta gitu. Nah, aku mau ke brother nih. Apakah mau ke brother nih? Kalau yang berat-berat ke dia. Karena tampangnya dia kan tampang-tampang teologi. Iya. Nanti kalau ini fenomena sih sebenarnya. Jadi akhirnya orang-orang ini menemukan bahwa kita nggak usah lah ngomongin Tuhan, misalnya Yesus. Dalam sekat agama ya. Ngomongin Tuhan apa? Let's say lah Siddhartha Gautama atau yang lain gitu. Nggak usah lah ngomong-ngomong sosok siapa Tuhan itu. Tuhan itu ya semesta ini, jadi itulah yang membuat kita bisa bergabung. Ada istilah itu spiritual tapi nggak bertuhan. Bahkan juga ada yang namanya Scientology. Scientology itu science gitu, dia Tuhannya itu ya science. Nah, orang-orang ini berkata bahwa ya secara kalau dicek spiritual mereka ternyata lebih baik dibandingkan katakanlah orang Kristen. Hidupnya. Nah, bagaimana brother kita melihat situasi ini? Seperti apa sesungguhnya makhluk spiritual itu yang bisa dikatakan dia betul-betul spiritual dalam pengertian berelasi dengan Tuhan dengan benar gitu di dalam kehidupannya. Bisa nggak orang yang sehat spiritual tapi sakit secara jasmani? Ya itu bisa-bisa aja, secara jasmani kan. Jadi orang spiritual, rohani tapi jasmani nggak diperhatikan. Ada orang jasmani diperhatikan, tapi rohani nggak diperhatikan. Nah, kalau mencapai itu kan mungkin secara teologisnya begini. Boleh. Tadi kan spiritual tapi tidak beragama ya. Iya. Nah, dalam konteks kekristenan tadi kan kita harus persoalkan dulu yang disebut atau dikategorikan sebagai spiritual itu yang seperti apa. Kalau kita jelas spiritual yang bertuhan. Ya. Jadi kita harus menyimpulkan nggak mungkin kita jadi orang yang spiritual tanpa bertuhan. Oke. Gitu loh. Itu dulu. Yang kedua itu ada spirit New Age movement di sana. Spirit New Age movement. Nah, gabungan agama di sana. Ya. Belakangan ini kan kita sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Kita lihat nanti alam semesta mendukung kita atau tidak. Itu spirit New Age movement. Semestakum. Ya, apakah semesta mendukung kita dan kalimat-kalimat lainnya itu kalimat New Age movement. Ya kan? Masih banyak lagi istilah-istilah lain yang banyak digunakan oleh anak-anak muda. Mungkin ada istilah-istilah lain atau jargon lain yang sering kita dengarkan seperti banyak jalan menuju Roma. Lalu dianggap bahwa ada banyak jalan menuju surga. Teologimu itu adalah perbuatanmu. Oke, jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal itu? Nah begini, kita tentu merujuk kepada Alkitab. Yesus mengatakan demikian, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah poin utama yang harus kita pertegas, gitu loh. Ini harus kita gemakan. Dalam konteks kekristenan, kalau kita bicara tentang spiritual, kita bicara tentang Tuhan. Oke. Iya, itu dulu. Siapakah Tuhan kita? Nah, selanjutnya baru kita bisa ngomong tentang surga. Karena kan yang berkuasa atas surga itu adalah Tuhan. Nah, surga itu siapa penguasanya? Nah, Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah sang penguasa yang berhak untuk membawa kita ke sana. Akulah jalannya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan binasa. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita bicara tentang spiritual, kita nggak bisa lepas dari pergumulan siapa Tuhan. Nah, ketika kita sampai kepada kalimat ultimat dari Tuhan Yesus, akulah jalan, kita harus berhenti. Ya, jadi dengan Yesus mengatakan demikian, pencarian kita akan kebenaran harusnya berhenti. Ya, hanya di dalam Kristus. Dalam Kristus. Melalui Kristus. Ya, kalau mungkin ada perdebatan selanjutnya, berarti Yesus hanya jalan kan? Ya. Bukan dia tujuan. Nah, Yesus itu ketika mengatakan bahwa dia adalah jalan, dia juga penyelamatnya, dia penebusnya. Dan dia yang menyelesaikan masalah dosa, sehingga setiap kita itu mempunyai jaminan untuk masuk ke surga, karena dia yang menyediakan keselamatan itu.
Tapi memang jalan untuk menghubungkan kita dengan Bapa sehingga kita berrelasi dengan benar, yaitu Yesus. Tapi nggak berhenti hanya di situ saja. Makanya kita harus lihat Alkitab secara utuh. Tapi dia juga adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Gitu Bang. Jadi orang yang nanti sebelum Bang Mario tutup segmen ini, tambahan terkait urgensi tentang medical check up ini, Spiritual check up. Spiritual check up. Aku mau tanya, memperdalam sedikit benar, terkait dengan apa tadi, jalan keselamatan hidup itu. Jadi orang-orang yang punya komunitas spiritual tapi tidak beragama ini, mereka kan memandang diri mereka si paling spiritual. Si paling. Maksudnya gini. Bahasa kekinian ya kan? Iya. Maksudnya gini, orang yang spiritual belum tentu bertuhan. Bisa. Belum tentu. Ya. Tapi orang yang bertuhan harusnya sudah spiritual. Pasti hidupnya spiritual. Ya. Banyak kali soalnya kita temukan di lapangan, di gereja-gereja atau semua orang percaya, katakanlah bisa bahasa roh, apa-apa, oh haleluya, puji Tuhan, glory hosana. Tapi hidupnya nggak menunjukkan spiritualitas yang sesuai dengan kebenaran gitu, Brother. Ini gimana fenomena ini, Brother? Lihat sedikit aja, nanti sebelum ke pesan. Ya. Jadi gini, kalau kita boleh simpulkan kalimat sederhana, orang yang spiritual itu adalah orang yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang baik seperti yang diuraikan oleh Alkitab. Misalnya nih, sederhananya adalah menghasilkan buah roh. Ini kan kasih, sukacita, damai sejahtera. Bagi kita, inilah orang yang spiritual. Gitu loh. Jadi orang-orang yang menghasilkan buah pertobatan, orang-orang yang menghasilkan buah roh, orang-orang yang tergerak untuk bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, inilah orang spiritual dalam konteks kekristenan. Gitu loh. Jadi kalau kita mau kontraskan dengan non-Kristen, ya silakan saja, nggak jadi masalah. Tetapi kita kalau punya standingnya sendiri dong. Sendiri. Ya. Tapi kalau dikontraskan dengan kelompok tadi, ya kita jelas semua agama menentang hal itu. Yang orang merasa dirinya bisa spiritual tanpa beragama. Ini kan spiritnya begini, yaudah kita pada akhirnya nggak butuh agama. Ya kan, meskipun mereka bilang bertuhan, tapi Tuhannya siapa? Itu jadi masalahnya. Semesta. Bagaimana kita bisa jadi spiritual tanpa Tuhan? Nah, itu ya kan, yang membuat kita jadi makhluk yang spiritual itu ya Tuhan, karena kita percaya Tuhan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang Tuhan yang mana? Iya. Sampai di situ dulu, Pak. Sampai di situ dulu. Nanti closing statementnya di segmen ini Bang Mario, Pastor Mario. Kasih, Bang. Maka dari itu penting bahwa Yesus Kristus, dia adalah sumber kehidupan kita, sekaligus standar kehidupan kerohanian kita. Dia sumber, dia standar. Siap, itu landasan dari perbincangan kita atau episode kali ini, yaitu mengenai spiritual check up. Nanti kita lanjut kopi dulu, Bang. Kita lanjut di segmen 2.